Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang Allah muliakan guru kita semua, Profesor Dr. Asrul Niam, semoga berkah selalu Pak Kiai. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu semua sehat? Ini luar biasa nih, puasa sehat begini nih. Wajahnya cerah ceria semua, ahli surga ya Bu ya? Masya Allah, yang belum menikah segera menikah insya Allah. Yang belum punya anak segera punya anak insya Allah. Syaratnya menikah dulu. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar dari Pak Kiai kita tentang masalah besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, bulu alis ini nikmat enggak? Betul. Kalau itu hilang, sedih enggak? Sedih. Satu gigi nikmat enggak? Nikmat. Kalau satu gigi hilang, enak enggak mengunyah? Enggak enak. Perhatikan nih Bu, ini bulu alis, ada bulu mata, ini nampak kecil kan? Tapi kalau kita enggak punya alis, enggak punya bulu mata, nampak cantik enggak? Enggak ya. Jadi Allah sudah mendesain dengan indahnya. Karenanya kita harus bersyukur. Jadi kalau punya alis jangan dicukur. Allah sudah menyediakan alis ini, dia anti hujan Bu. Segala musim dia tetap bentuknya seperti ini. Ini ada ibu-ibu, dia dicukur. Pas kena hujan, meliuk itu. Halo, mulai sekarang syukuri nikmat yang dari Allah. Termasuk hidung, halo. Ada ibu-ibu hidungnya pengen dimancungin, operasi plastik, kena panas meleleh. Padahal kata orang bule, hidung kamu manis-manis loh. Mereka pengen punya hidung seperti kita, irit. Iya. Makanya orang Indonesia panjang-panjang umurnya. Karena nafasnya nggak cepat habis. Betul Bu? Makanya bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan. Jadi soal kulit, putih, hitam, coklat, semua itu dari siapa? Dari Allah. Kita syukuri aja. Nggak usah kita repot-repot mengubahnya. Pokoknya kita nikmati apa yang dari Allah. Ibu punya suami, syukuri. Makanya jangan pandang suami orang lain. Betul? Jangan suka banding-bandingin. Waduh, kenapa sih kok suamiku? itu ibu lah yang bilang. Coba angkat tangan. Angkat tangannya. Semua angkat. Ya. Tepuk pundak sebelah temannya. Ya. Halo teman. Mulai hari ini bersyukur ya. Jangan banding-bandingin dirimu dengan orang lain. Apa yang Allah berikan itu terbaik. Termasuk suami kamu. Jangan bandingin dengan suami orang lain. Yes. Masya Allah. Halo Pak. Bersyukur ya. Udah menikah belum? Masya Allah. Coba angkat tangannya. Tepuk pundak sebelah temannya. Ya. Nah, halo teman. Bersyukurlah. Apapun wajahmu itu dari Allah. Kulitmu dari Allah. Itu paling baik. Istrimu juga.
Udah cukup yang ada. Yes. Masya Allah. Bu, kita tahu bahwa nikmat Allah itu terasa nikmat ketika kita mencoba sedikit berpisah dengannya. Kalau ibu selalu bersama suami setiap hari, biasa saja ya bu ya. Baru terasa bahwa suami itu nikmat ketika suami itu pergi. Betul? Betul? Betul. Halo Pak. Bapak selalu di rumah sama ibu, sama istri. Biasa saja ya Pak ya. Baru terasa ketika suara merepet-merepet itu gak kedengar lagi. Ya betul Pak. Kok gak ada lagi tuh merepet tuh. Kangen juga sih gitu kan. Makanya Pak kalau istri masih ada sayangi. Ya. Siap? Ridho dengan istri? Pengen nambah lagi? Yang ada aja gak habis-habis. Ya Pak ya? Nah, ya Bu ya? Halo? Sebetulnya ibu-ibu nih Pak, dia itu gak muluk-muluk. Dia gak minta Bapak ganteng banget, enggak. Biasa aja, yang penting uang belanjaan dipenuhi. Betul Bu? Ya Bu ya? Jadi yang penting duit. Jadi Bapak gak pulang-pulang, yang penting duit. Tuh Pak tuh. Beda Pak, Masya Allah. Itulah ibu-ibu, ya Bu ya? Jadi bersyukur Masya Allah atas nikmat itu. Terutama Bu perhatikan. Mungkin selama ini ibu-ibu kalau minum air, ya kan? Biasa saja kan? Tapi coba menjelang buka puasa, segelas air tuh gimana Bu? Nikmat. Inilah dia yang harus kita syukuri. Nih, ada kisah. Seorang raja, dia minta diambilin air minum. Datanglah pelayannya. Tiba-tiba raja ini bilang, coba beri nasihat aku, kata raja. Ternyata nih Bu, pelayannya ahli hikmah. Lalu raja ini menunggu apa kata sang pembantu ini yang mengambilkan air. Dia mengatakan, wahai raja, seandainya di muka bumi ini nggak ada air dan raja kehausan, hanya ada segelas air ini dan tidak akan dikasihkan kepada raja kecuali raja harus membayar mahal. Kira-kira raja mau bayar berapa? Kata raja, separuh kerajaanku akan aku bayarkan untuk aku dapat air minum itu. Akhirnya kemudian minumlah raja itu. Selesai minum, si pembantu ini mengatakan, wahai raja, seandainya raja nggak bisa buang air yang barusan diminum itu, dan raja pengen buang air itu, kebelet nggak bisa, ketutup. Apa yang dia lakukan? Aku akan bayar separuh kerajaanku untuk bisa disembuhkan oleh seorang dokter yang mau menyembuhkannya. Halo? Segelas air dari minum sampai keluar seharga berapa Bu? 1 kerajaan. Makanya mulai sekarang jangan meremehkan sebuah nikmat sekecil apapun. Siap bersyukur? Siap bersyukur? Yes. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Amir Faisal yang kembali mengingatkan kepada kita semuanya. Hal yang terkecil sedikit pun atau sekecil apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semuanya, kepada kita semuanya patutlah kita syukuri. Bayangkan seandainya nikmat terkecil kita kurangin ataupun kita tambah-tambahi, mungkin yang ada adalah satu keburukan atau ketidakenakan yang kita rasakan. Nah itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh guru kita bagaimana mensyukuri suatu nikmat yang sekecil apapun. Nah pemirsa, di segmen berikut guru kita Kiai Haji Asroruni akan kembali memberikan tausiah. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah.